Adakah perceraian terjadi di Mesir kuno? Orang Mesir mewarisi banyak tradisi dan kebiasaan sosial dari akar awal mereka, yaitu dari zaman Mesir kuno. Cintailah istrimu dan buat dia bahagia selama kamu hidup adalah salah satu kebijaksanaan dari pemikir Mesir kuno Ptahhotep. Ptahhotep menekankan bahwa cinta adalah dasar utama pernikahan dalam kehidupan Mesir kuno. Lalu, apakah mungkin terjadi perceraian di Mesir kuno? Orang Mesir kuno menggambarkan adegan cinta dan rasa hormat antara pria dan istri mereka di dinding kuil. Orang Mesir kuno juga menikah muda. Pria terkadang menikah pada usia 17 tahun dan wanita pada usia 14 tahun. Memiliki rumah, pekerjaan yang dihormati, dan kesepakatan antara pasangan menjadi syarat utama untuk setiap pernikahan dalam masyarakat Mesir kuno, seperti yang terjadi pada saat ini. Wanita memiliki kebebasan untuk memilih suami mereka yang menunjukkan posisi mereka dalam masyarakat. Tetapi, mereka memiliki beberapa batasan dalam pernikahan karena anggota keluarga kerajaan tidak diizinkan untuk menikahi anggota masyarakat biasa demi menjaga kemurnian darah kerajaan mereka. Meskipun ada pembatasan demikian, sejumlah pernikahan antara bangsawan dan rakyat biasa memang terjadi, seperti pernikahan Raja Amhotep III dan Ratu Tia. Kisah cinta paling terkenal dalam sejarah Mesir kuno adalah kisah Isis dan Osiris yang merupakan pusat mitologi Mesir, serta Raja Tutankhamun dan Ratu Ankhesenamun. Rakyat jelata juga menikahi anggota keluarga mereka seperti bangsawan. Dokumentasi pernikahan dimulai pada dinasti ke-22 dan para suami mengucapkan sumpah di depan audiensi. Ayah pengantin wanita memberikan putrinya sebagai bagian dari hartanya. Pengantin wanita akan berkontribusi dalam persiapan rumah mereka dengan membeli furniture dan tekstil, sementara pengantin pria akan memberi aksesoris emas. Daftar perabotan yang dibeli sebagai bagian dari pernikahan antara lain tempat tidur, meja makan, sejumlah kursi, kotak untuk menyimpan pakaian dan aksesoris, alat make up, dan botol parfum. Para suami juga memiliki kewajiban sosial dan hukum kepada istrinya, seperti memberinya nafkah, menghormati, tidak memerintahnya, dan setia kepadanya. Sementara istri mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan rumah, merawat suami, dan berbagi uang dan kemakmuran dengan suaminya juga, di samping merawat anak-anak mereka. Istri juga berhak untuk mengadu kepada keluarganya. Pasangan bisa bercerai jika mereka menunjukkan bukti pengkhianatan, kebencian, atau penyakit. Perceraian tidak hanya dapat ditoleransi, tetapi juga bisa diminta oleh pria dan wanita. Pada kenyataannya, tidak banyak masalah untuk meminta cerai, karena pernikahan itu adalah perjanjian sederhana yang didasarkan pada kontrak agama atau hukum, sehingga prosedurnya sederhana. Akar penyebab pengajuan perceraian bisa saja karena ketidakmampuan untuk menjadi ayah dari anak-anak atau perzinaan. Jika hubungan suami dengan wanita lain terbukti, maka istri dapat mengklaim hingga 2/3 dari harta yang diperoleh selama hidup mereka bersama. Dengan cara yang sama, jika suami meminta cerai tanpa alasan yang jelas dan istrinya tidak dapat dituntut dengan kesalahan yang serius, maka sang istri akan menerima 1/3 dari aset mereka. Umumnya, mereka tidak biasa menggugat cerai hanya karena takut akan masalah ekonomi. Dari dokumen tertanggal 510 Masehi, telah muncul yang menceritakan bagaimana beberapa wanita menuntut cerai sang suami karena suami memukuli mereka. Baik pria maupun wanita, pasangan yang meminta cerai wajib membayar setengah mahar kepada yang lainnya. Dan setelah perceraian terjadi, istri akan menerima dokumen resmi yang dapat mengizinkannya untuk menikah lagi.